Saya mengajak kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan. Boleh ditayangkan sekaligus dengan temanya. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca, ya, dengan pagi hari ini kita akan belajar. Coba ditayangkan dulu temanya. Pagi ini lewat kitab Wahyu kita akan belajar bahwa harga pertobatan itu wajib kita bayar, ya. Harga sebuah pertobatan wajib kita bayar. Oleh sebab itu saya ingin kita membaca Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18 dan 19. Saya anda kita sama-sama berdiri. Udah? Kita baca 1, 2, 3. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk pelumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lanjut ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kubajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat pagi yang indah ini kepada kami kembali diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami lebih dalam lagi untuk dapat menerima makna firman Tuhan dan jadikan itu relevan bagi perjalanan iman kami sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa, berkati dan urapi hamba-Mu juga untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih belajar dan menggali kitab Wahyu. Kalau saya tidak salah, ini sudah seri yang ketiga di dalam pembelajaran tentang jemaat Laodikia. Ya. Kita baca tadi di ayat itu, jemaat Laodikia ini, ya, ada ajakan Tuhan. Aku menasihatkan engkau, ya. Pewahyuan yang diterima dan dituliskan oleh Yohanes di Pulau Patmos bukanlah merupakan suatu momok yang datang ke hadapan kita dan ke hadapan jemaat dahulu, ya, tetapi merupakan suatu hal yang indah, dan bila disingkapkan maka kita akan menjadi raja-raja yang penuh dengan kemuliaan. Karena Amsal 25 ayat 2 mengatakan adalah menjadi kemuliaan raja-raja untuk menyingkapkan rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan. Ya. Pewahyuan ini kiranya menjadikan kita untuk menangkap relevansinya untuk kita masa kini, supaya kita berjalan di dalam pewahyuan ini menjadi pengiring dalam kehidupan batinia kita, ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar kitab Wahyu bukan berarti untuk menakut-nakutin kita. Kenapa? Karena memang kitab Wahyu itu agak sulit, ya, sebab banyak simbol-simbol yang kita tidak mengerti. Tetapi apabila kita bertekun dan mau belajar, kita akan mengerti maknanya. Dan kalau kita sudah mengerti maknanya, biarlah pewahyuan ini menjadi satu, ya, trigger bagi kita untuk berjalan dalam koridor tuntunan firman Tuhan di dalam pengiringan batinia sebagai wujud hidup batinia kita di hadapan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Nah, mari kita masuk ayat 18, ya. Nah, sebelum itu saya mau sampaikan bahwa Wahyu ini ketika ditujukan kepada jemaat di Laodikia dan kepada jemaat-jemaat lain yang 7 jemaat, gambaran kondisi jemaat waktu itu. Dan kini jemaat itu semua menjadi sejarah. Bapak Ibu tahu 7 jemaat ini berada di Turki, Asia Kecil.
Tapi sekarang di mana itu jemaat itu? Tidak ada satupun jemaat yang masih ada seperti yang dikehendaki dan dilihat oleh Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat Kolose. Ya, karena seperti saya sampaikan waktu lalu, kondisi, keadaan, karakter, tipe jemaat Kolose itu mirip, memiliki kesamaan dengan jemaat Laodikia. Oleh sebab itu, di dalam Kolose 4 ayat 15, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose, surat yang sama dibacakan juga kepada jemaat Laodikia. Tetapi kini, di mana jemaat itu? Ya, penggambaran Tuhan tentang jemaat Laodikia dahulu oleh jemaat-jemaat yang 7 jemaat ini sudah menjadi catatan sejarah, tapi kini kiranya itu menjadi satu trigger bagi kita untuk melihat supaya jangan seperti itu. Bukankah ya firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11, semua ini ditulis gunanya untuk apa? Untuk kita yang hidup di akhir zaman. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Ketika kita mau menjadi anak Tuhan yang setia, kita mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mari dengan hati terbuka. Karena firman Tuhan katakan yang dikasihi Tuhan ditegur. Oleh sebab itu, kewajiban kita relakan hatimu. Makanya tema kita tadi ya berbicara tentang pertobatan sebagai sebuah ya kewajiban yang harus dibayar. Ya. Oke, kita masuk ayat 18. Ayat 18 saya baca ulang, demikian bunyinya. Maka aku menasihatkan engkau, sampai di sini dulu. Ketika dikatakan engkau, saya memperhatikan secara etimologi dari sisi bahasa. Memang benar. Firman Tuhan ini, kata ganti engkau adalah kata ganti orang ketiga yang berbentuk singular atau berbentuk tunggal. Tetapi bukankah firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat? Kita tahu kalau jemaat lebih dari satu orang. Ya. Maknanya apa? Maknanya bahwa Tuhan, coba lihat ayat 14, 3:14. Firman Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Kita baca pasal 3 ayat 14 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Malaikat jemaat di Laodikia adalah maknanya pemimpin jemaat. Kalau sekarang berarti tuliskan kepada gembala sidang. Kemudian dalam pandangan Tuhan tentang jemaat yang adalah tubuh Kristus, walaupun terdiri dari banyak orang, tapi yang namanya tubuh satu. Jadi walaupun kita berbeda-beda dari berbagai suku bangsa, dari berbagai strata sosial ekonomi, dan dari berbagai strata umur, tapi di pemandangan Tuhan bahwa jemaat itu adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Dan makna ketiga, kata engkau itu juga bermakna bahwa gereja Tuhan secara individu adalah pribadi lepas pribadi. Karena ketika kita baca ayat 19 di sana dikatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ia juga, artinya tunggal. Kemudian ayat 20, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Tetap kembali dalam bahasa aslinya bermakna tunggal. Maknanya apa ini? Tadi saya uraikan kepada Bapak, mewakili pemimpin, mewakili jemaat secara keseluruhan yang merupakan tubuh Kristus, dan secara pribadi. Maknanya, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua, yang dahulu disampaikan kepada jemaat Laodikia, tidak ada dan tidak boleh di antara kita satupun yang mengatakan, oh itu bukan untuk saya, itu untuk kamu. Karena ketika berbicara salam tubuh Kristus itu menyangkut semua. Karena ketika berbicara kepada pemimpin itu firman Tuhan juga untuk saya. Karena ketika berbicara individu, Tuhan mau hadir dalam individu lepas individu pada pagi hari ini. Oleh karena itu, terimalah ini dengan rela hati,
karena tidak ditujukan kepada siapapun, tetapi kepada kita semua sebagai tubuh Kristus, kepada saya sebagai pemimpin, dan juga kepada kita semua secara individu, karena Tuhan mengasihi kita. Bukankah firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, dia menusuk ke depan dan juga menusuk pada saya. Karena itu kita sama-sama belajar, kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan untuk kita dalami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Itu makna engkau. Saya lanjutkan, makna engkau juga di sini dikatakan, kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi engkau, ia akan kutegur. Berarti makna engkau adalah pribadi lepas pribadi dari kita yang menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Maknanya apa kalau dikasihi Tuhan? Kita adalah anak sah, bukan anak gampangan atau bukan anak haram. Coba kita buka dulu, anak gampangan dan anak haram itu digambarkan sebagai bagaimana. Dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 8, saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita adalah anak Tuhan. Ketika kita diberi predikat barang siapa yang kukasih, ketika Bapak Ibu diberi predikat engkau, di mana surat ini, pewahyuan ini ditujukan kepada kita. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ingat, Allah memperhatikan kita sebagai anak. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Makanya saya katakan bahwa kitab Wahyu dengan pewahyuan-pewahyuan yang kelihatannya sangar, kelihatannya Allah kejam, aku akan memuntahkan engkau, itu sebenarnya bukan merupakan satu kondisi di mana Allah berdiri sebagai algojo di hadapan kita. Tidak. Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita sebagai anak-anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Itu pertanyaan. Kita bisa terima semua pertanyaan itu secara hidup sosial, itu memang benar. Baru ayat yang ke-8. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, artinya kita tidak pernah ditegur, yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa lain anak-anak haram. Artinya anak yang dilahirkan bukan karena hubungan resmi suami istri, tapi anak yang dilahirkan karena tidak dalam hubungan resmi dalam pernikahan. Mungkin anak haram lah kalau bahasa kita sekarang kan. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar kita anak-anak yang dikasih Tuhan, anak sah. Betul? Apalagi Bapak Ibu semua sudah dibaptis. Ketika dibaptis seperti Yesus, dia berkata, inilah anakku, kasih kepadanya aku berkenan. Jadi kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita menerima teguran dari firman Tuhan, kalau dia adalah Bapa kita, harusnya kita terima dengan lapang hati, lapang dada. Karena tidak ada seorang bapa pun yang tidak mendidik anak. Justru kalau kita tidak ditegur, tidak dididik, kita adalah anak gampangan. Misalkan, kalau saya membiarkan seseorang, udah terserah dialah, itu berarti bukan anak kandung saya. Kalau anak kandung saya pasti menegur dia, karena tujuan teguran ini untuk menjadikan dia baik di dalam hidupnya di masa depan. Juga demikian dengan Tuhan. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu ada yang nanti tersinggung, disinggung oleh firman Tuhan, terima itu karena Tuhan sebagai Bapa yang mengasihimu dan mau menegur engkau. Kalau sama sekali nggak ada teguran, mau kemana dan mau jadi apa kita nantinya? Betul, Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua pasti akan menyiapkan rotan. Coba kita lihat Amsal 13 ayat 24. Apa kata firman Tuhan? Kita baca ya. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Betul? Saya masih ingat waktu anak saya masih kecil, kami sudah berpesan, kita mau pergi jalan-jalan, kita mau pergi belanja. Ya, ingat, ini rotan, Papa simpan di rumah. Jangan nanti sampai di toko karena meminta sesuatu, kalian gulung-gulung di atas lantai, mempermalukan Papa, memperlakukan Mama.
Konsekuensinya ini, rotan tersedia di rumah. Belum kupukul, tapi sudah mendidik dia supaya jangan. Karena kadang-kadang anak kita saking sayangnya kita dibawa ke mall. Ketika dia mau minta sesuatu untuk dibeli, kita nggak membelikan. Dia nangis gulung-gulung di lantai. Bapak ibu malu nggak? Malu. Nanti orang mengatakan, gimana sih orang tua ini kok nggak bisa didik anaknya? Malulah. Demikian juga kalau di gereja, Bapak Ibu, harus juga, sebab itu serahkan kepada guru untuk sebagai pembantu Bapak Ibu. Pembantu loh, untuk menambah pendidikan yang Bapak Ibu ajarkan di rumah. Supaya apa? Supaya kelak nanti besar. Kalau ketika mereka pergi jauh dari kita nggak perlu mengawasi. Sekarang kalau Bapak Ibu, anak Bapak Ibu yang tidak datang ke gereja, Bapak Ibu santai-santai saja. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu tidak mengasihi dia. Kenapa? Biarkan aja lah dia. Mau malam minggu kemana, mau kemana. Nanti setelah dia dewasa, setelah tamat SMA, dia melanjutkan pendidikannya di kota lain. Tak mungkin Bapak Ibu bisa mengawasi. Ketika nanti dia masuk dalam prosesi pergaulan dengan orang-orang yang narkoba atau hal-hal lain, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Dahulu ada seorang pemuda di sini, kelihatannya baik, ya, tapi setelah pindah ke Jakarta, tidak lama, hanya 4 tahun, pulang ke kampung halaman, di dalam peti mati. Kenapa? Kena AIDS. Apakah Bapak Ibu nggak takut tuh? Nggak gampang kita membesarkan anak, ya, nggak gampang. Oleh sebab itu, jadilah sebagai orang tua seperti Allah, seperti Tuhan bersedia menegur anak-anaknya. Ya, jangan jauhkan rotan dalam mendidik anak. Ya, saya masih ingat waktu saya kecil. Papa saya bukan pakai rotan, tapi pakai tali pinggang. Sekali dia pukul, tum, kepalanya itu, kepala tali pinggang tuh, pung, dari belakang, pung, sampai ke sini, membekas. Papa saya memang keras mendidik anak. Karena itu juga saya jadi keras. Jadi, tetapi terhadap jemaat kadang-kadang saya lunak, saya memikir gitu, Tapi saya pikir salah. Kalau perlu keras sama sekali supaya membekas. Lebih bagus, ya. Kasih yang nyata dengan teguran daripada kasih yang tersembunyi dengan meninabobokkan Bapak. Oh, nggak apa-apa. Lama-lama masuk jurang. Betul Bapak Ibu. Ya. Coba baca Amsal 22 ayat 6. Bagaimana hasil daripada didikan ini? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Halo, Bapak Ibu ingin melihat anak-anak lain kali sebagai anak-anak yang mengabdi kepadamu? Dari muda didik dia. Kalau Anda didik dari muda, sampai tua dia tidak akan menyimpang dari jalan yang engkau tuntun. Ya, betul. Jelas kan? Jadi pagi hari ini ketika firman Tuhan mendidik, menegur kita, relakan hatimu dengan lapang dada. Kita lanjut. Kita sudah membahas tentang engkau dari 2 sisi. Sekarang kita akan melihat. Coba buka kembali ayat firman Tuhan, ayat pokok kita. Wahyu pasal 3 ayat 18. Dan aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah kudimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ada 3 item. 1 emas yang dimurnikan, 2 pakaian, 3 minyak pelumas. Pagi ini kita hanya membahas emas dulu. Kalau kita membahas 3 item, tidak akan selesai. Ya. Pagi ini kita membahas emas dulu. Bapak Ibu, emas itu kalau dari firman Tuhan berkata begini. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam ibadah Jum pagi, sudah 2 kali saya
menyampaikan firman Tuhan yang mengarahkan Bapak Ibu untuk melihat masa depanmu melalui teropong firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dapat menyingkapkan bagaimana semestinya kehidupan kita akan datang. Ya. Nah, firman Tuhan itu berbicara tentang iman. Nah, di sini Tuhan katakan untuk membeli. Kata membeli di sini benar merupakan seperti transaksi dagang. Saya membeli kacamata di toko kacamata, maka saya bayar pakai uang. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan dan pandangan firman Tuhan, ada hal yang dibeli yang tidak perlu dibayar. Coba buka ayatnya firman Tuhannya. Yesaya 55 ayat 1 kita akan baca. Ya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Firman Tuhan mengajak kita untuk membeli, bukan bermakna seperti satu transaksi yang bersifat transaksional, di mana kita membayar dengan mata uang. Tidak. Tapi di sini merupakan satu undangan terhormat bagi kita untuk menerima kasih karunia yang Allah sediakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersedia menukarkan seluruh kehendak hati kita kepada Dia. Ada barter, Bapak Ibu. Halo? Ada barter. Ketika kita bersedia menukarkan kehendak hati kita kepada kasih karunia yang ditawarkan oleh Tuhan, itulah makna kita membeli. Membeli apa? Membeli emas yang telah dimurnikan. Bapak Ibu, berbicara tentang emas, semua negara memakai emas, cadangan emas sebagai cadangan untuk menopang mata uang dari negara tersebut. Bukan hanya, hampir semua negara, nggak ada satu negara yang tidak menopang mata uangnya dengan emas. Emas adalah logam mulia. Ya. Emas ini penting. Tetapi emas itu mempunyai beberapa kadar. 18 karat, 20, 22, 24. Sekarang Bapak Ibu mau nggak kalau membeli emas dengan kadarnya 18 karat? Nggak gampang dijual. Tapi kok emas murni, artinya emas yang tidak campur logam lain, itu emas murni itu 24 karat. Tapi untuk mencapai 24 karat, firman Tuhan tadi katakan, emas yang telah dimurnikan dalam api. Api sebagai alat untuk memurnikan. Ketika seseorang zaman dulu, waktu zaman besi, artinya zaman dahulu, seseorang mendapatkan emas dari bongkahan emas dari bumi yang diambil, mungkin dia cangkol-cangkol. Karena sekarang pun kelihatan seperti itu. Ketika penambangan emas secara pribadi, orang di pinggir sungai gali-gali atau di pinggir bukit gali-gali mendapat sebongkah emas. Sebongkah emas ini kita tidak tahu berapa kadarnya. Kalau kita bawa ke toko emas untuk dijual pun belum punya nilai. Ya. Belum punya nilai standar, mau diukur dengan standar 18 karat, 20 karat, 22 atau 25, 24. Nah, untuk itu zaman dahulu ketika sebongkah emas diperoleh dengan usaha yang keras, maka akan direbus sebenarnya. Kalau sekarang kan dengan api. Kita ke toko emas, maka akan diuji emas kita 24 karat itu dengan pengujian api. Tapi zaman dulu itu ada kuali besar. Kuali besar isi air, kemudian sebongkah emas itu ditaruh dalam kuali air. Maka suhu akan dipanaskan. Bapak Ibu, bukan 100 derajat. Ternyata untuk mencari pemurnian emas itu lebih dari 100 derajat. Bahkan ilmu menyatakan bisa sampai 1000 derajat. Betapa panasnya Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika pemurnian ini dilakukan, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, yang melakukan pemurnian di dapur permurnian, dia tidak pergi. Dia tetap berada di sana. Tidak tinggalkan proses pemurnian itu. Yang kedua, pemurnian itu memakan waktu lama karena
perlahan-lahan, sanga-sanga, karat-karat daripada emas akan keluar. Setelah keluar itu semua, pelan-pelan akan diambil, dibuang. Sampai kapan pemurnian itu final dan selesai? Sampai wajah sang pemurni emas, sang pemurni logam tergambar di permukaan air yang sedang melakukan pemurnian emas. Itu zaman dulu. Paham ya? Dia akan lihat, oh wajahnya bersih. Maksudnya apa? Ketika air itu sudah menjadi cermin, artinya tidak ada lagi kotoran. Ingat, firman Tuhan itu adalah cermin bagi kita. Betul? Nah, sampai kondisi demikian. Kita baca dulu Maliaki 3 ayat 1 dan 3. Ya, supaya kita tahu siapa pemurni itu. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ada predikat yang menyebutkan utusanku. Siapa utusan Allah? Yesus. Ya. Dia masuk ke dalam baitnya. Ya. Dia menjadi bait Allah. Rombaklah bait ini, dalam 3 hari aku akan bangunnya kembali. Betul? Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sungguh datang. Ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang pematuh. Lanjut. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak dimurnikan, tidak akan pernah kita mempersembahkan korban yang benar. Apakah itu korban ucapan syukur, korban puji-pujian, apa saja. Anda boleh berjingkrak-jingkrak di depan ini, memperlihatkan kebolehan Anda. Tapi ketika tidak ada pemurnian, itu semua bullshit di mata Tuhan. Mau Bapak Ibu bertahun-tahun menjadi singer, menjadi WL, menjadi pemain musik yang dilihat oleh orang banyak, oh luar biasa. Tapi di mata Tuhan, no. Karena tanpa pemurnian, itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Jadi tidak salah kalau gembala menetapkan kriteria yang mau melayani itu adalah orang-orang yang siap untuk berdoa. Akhir-akhir ini doa pelayan dikosongi oleh jiwa-jiwa. Banyak yang tidak datang. Mungkin alasan waktulah, mungkin alasan sibuklah, berbagai alasan. Halo Bapak Ibu. Ya. Kalau waktumu diambil Tuhan, apakah engkau sedia atau tidak? Halo, cuma 2 jam. Dalam sebulan 2 kali doa pelayan. Ya kan? Hanya 2 jam. Dan akhir-akhir ini pun cepat, 1,5 jam selesai. Tapi kalau jumlahnya 2 kali itu berarti 3 jam. 3 jam dalam sebulan. Coba Bapak Ibu hitung 1 bulan. 1 hari 1 malam 24 jam. Kali 30 hari. Kemudian 3 jam bagi jumlah 24 kali 30 sebagai faktor. 3 jam bagi sekian. Berapa persen Bapak Ibu? Halo, berapa persen? Kemana selama ini? Halo. Saya juga ingin mengingatkan orang-orang tua. Selama ini pemain tamborin tidak pernah hadir. Saya tidak bisa salahkan pemain tamborin, gak bisa naik motor. Orang tua kemana? Gak mengantar anaknya untuk doa. Bukankah tadi didikan dari kecil, dari masa muda? Para pemain tamborin itu adalah remaja-remaja. Kemana mereka semua? Atau kita hapus para remaja, kita minta ibu-ibu dan bapak-bapak main tamborin. Setuju? Karena mereka nggak bisa datang kan, nggak ada motor kan. Yang ada motor adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita rubah, bapak-bapak dan ibu-ibu main tamborin di depan. Setuju? Sudah ada yang setuju, cuman nggak ngomong. Betul atau betul? Ya, perhatikan itu.
1 bulan cuma 2 kali doa pelayan, itu pun tidak hadir. Kemana Bapak Ibu? Tanpa pemurnian, persembahan kita itu semua nol di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dan ketika Yesus sebagai pemurni logam, dia katakan dia duduk, tidak pergi kemana-mana. Bapak Ibu, kenapa pemurni logam tidak boleh jauh dari proses pemurnian itu? Karena proses pemurnian itu membutuhkan kejelian untuk dipantau. Apabila apinya melewati batas panas, maka semua logam mulia itu akan mencair seperti air, akan hilang. Tidak ada lagi, apa yang mau kita ambil tidak ada, akan hilang. Kita baca satu ayat dulu. Dalam Ayub pasal 2 ayat 6. Saya ingin garis bawahi ayat ini supaya kita memahami. Ayub pasal 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ini dialog antara Tuhan dengan iblis. Iblis katakan, ya tentulah si Ayub itu gagah, kuat, teguh, karena Tuhan memagari dia terus. Coba Tuhan lepaskan. Apakah dia akan menghujat Allah atau tidak? Ini iblis. Kemudian kata Allah, nah, firman Tuhan, itu semua dalam kuasamu. Artinya Tuhan izinkan. Ingat, apa yang diizinkan Tuhan belum tentu baik bagi kita. Mungkin kita sakit, tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Kalau kita belajar kitab Ayub, Tuhan izinkan kepada Ayub. Padahal di kitab Ayub pasal pertama dikatakan dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tapi kenapa kok diizinkan Tuhan? Maknanya ketika diizinkan Tuhan, itu jawabannya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saya ingin baca supaya Bapak Ibu perhatikan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, semua itu dalam kuasamu, tetapi sayangkan nyawanya. Tuhan tidak izinkan sampai kita mendapatkan pencobaan lebih berat daripada apa yang kita hadapi. Kenapa? Karena pemurni logam, tukang pemurni logam tetap berada di depan proses pemurnian itu untuk selalu mengawasi. Halo Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami masalah, ketika Bapak Ibu mengalami penderitaan, ketika Bapak Ibu mengalami banyak hal seperti yang pernah saya alami. 1 tahun penuh saya berdoa, Bapa, Tuhan jangan tinggalkan aku ketika kebunku diambil oleh masyarakat. Kemana aku cari perlindungan, kemana aku cari jalan keluar, seolah-olah tertutup pintu jalan keluar. Saya sepanjang tahun berdoa, Tuhan jangan tinggalkan aku, Tuhan jangan tinggalkan aku. Karena apa? Orang tuaku, ibuku udah ngamuk. Apalah kamu ini, terlalu lunak kamu sama orang desa, ya, sampai semua datang ngambil kamu. Kamu sepertinya tidak bisa, ya. Maaf, saya katakan begini karena memang apa itu yang saya hadapi. Ya. Saya menangis seolah-olah, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku? Di mana Engkau, Tuhan? Dan pada tanggal 18 Desember ketika saya diundang untuk perayaan Natal satu gereja di mana ada door prize, saya terima door prize-nya. Tahu door prize itu seperti yang saya pernah saksikan. Saya menerima door prize itu seperti yang tertulis di dalam Yesaya 54. Di sana dikatakan, Sion berkata, Allah telah meninggalkanku. Tetapi Allah menjawab, no, aku melukis engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di telapak tanganku. Dapatkah seorang ibu meninggalkan anak yang disusuinya? Seandainya dapat, maka aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu kata firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika Bapak Ibu bermasalah. Mungkin bermasalah dengan siapa? Dengan urusan keluarga, dengan pekerjaan, dengan apa saja, dengan sakit penyakit sekalipun. Seperti orang yang di kolam Bethesda, 38 tahun di kolam Bethesda, dia berpikir, gak ada lagi keluargaku, gak ada lagi orang yang boleh menolong aku. Ketika air kolamnya tergoncang,
Aku segera melari untuk bisa mendahului yang lain untuk cemplung ke dalam kolam itu. Ternyata aku terlambat. Berapa terlambatnya? 38 tahun lamanya. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan datang hadir bagi semua orang. Tapi dalam peristiwa Yohanes pasal 5, ketika peristiwa terjadi di kolam Bethesda, baca di sana Tuhan datang khusus untuk orang itu, dan Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Orang itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang memperdulikan aku, tidak ada orang yang menurunkan aku. Dia masih berpikir bahwa kesembuhan itu berdasarkan sesuatu mujizat yang terjadi, karena sewaktu-waktu firman Tuhan katakan ada malaikat yang turun dan menggoncangkan air kolam Bethesda. Dia tidak tahu yang berhadapan dengan dia adalah seorang penjunan, seorang penebus, seorang dokter, seorang raja, seorang penebus. Tuhan namanya. Mungkin Bapak Ibu rasanya udah sakit hati, sekian lama aku ditinggalkan. Loh, kondisi Anda sakit hati, kondisi Anda kecewa, kondisi Anda merasa ditinggalkan. Ingat, pemurni logam, apakah itu logam emas atau logam perak, tidak pernah meninggalkan proses itu. Artinya apa? Anda tetap diawasi Tuhan, Tuhan dekat padamu. Saya senang lagu yang mengatakan, suaramu tuntunku lewati api, di dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Betul? Sepanjang hidup Tuhan setia. Apapun yang Anda alami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kau. Mungkin ketika Anda gelap, Anda tidak bisa melihat. Firman Tuhan katakan, suaramu tuntunku lewati api. Betul? Di dalam gelap kau ada bagiku. Mungkin istri, orang yang mengasihi kita, bisa tinggalkan kita dengan istilah yang saya nggak tahu kalau istilah bahasa Inggris apa, tapi istilah bahasa Indonesia, karena saya lahir di Indonesia, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Aku bahasa lain nggak tahu, tapi aku tahu bahasa Indonesia. Kira-kira Bapak Ibu paham kan? Orang yang paling dikasih, contoh Ayub. Ayub katakan, sudahlah, hujanlah alammu, mati ajalah. Itu. Tapi Ayub, dia tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Buktinya apa? Coba kita lihat. Ayub 22 ayat 10 kita baca. Ayub pasal 23 ayat 10, sorry. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ini Ayub katakan. Dia sudah ditinggalkan istri, anak, harta semua habis. Sahabat samanya datang bukannya untuk menghibur dia, tapi memberikan penghakiman. Mungkin kamu salah enggak? Karena secara umum orang sesuatu kalau dia sakit, pasti dia salah. Kalau orang mengalami musibah, itu pasti ada yang salah. Secara umum gitu kan. Betul, Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengatakan Bapak Ibu yang sakit, kamu dosa apa? Tidak, karena saya tahu. Karena saya tahu. Biar Tuhan yang berbicara sama dia, jangan saya kepo. Karena saya tahu firman Tuhan katakan, dia sedang dalam proses pengujian. Firman Tuhan katakan, Ayub katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, akan timbul seperti emas. Maukah Bapak Ibu seperti Ayub? Dalam kasus ini, dalam setakat pernyataan ini, kita semua mau. Oh ya, aku juga mau timbul seperti emas. Tapi mau kalau mengalami penderitaan seperti Ayub, sampai anaknya semua nggak ada, hartanya semua nggak ada, istri tinggalkan. Saya pun nggak kuat. Betul Bapak Ibu? Tapi bagian ini kita mau, karena ini merupakan satu pujian. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Oke, kalau kita sepakat ini saja menjadi bagian kita. Lantas bagaimana harusnya kita berlaku? Baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya, aku tidak menyimpang.
Tetap. Saya ingin menyatakan kata tetap. Kata tetap artinya sebelum Ayub diuji, Ayub sudah hidup dalam ketetapan Allah. Ayub sudah hidup dalam jejaknya Allah. Karena dalam Ayub pasal 1 ayat 1 mengatakan, ada seorang yang bernama Ayub, hidupnya saleh, suci, kudus, takut akan Tuhan. Tuhan sudah nyatakan itu. Berarti orang yang semakin dekat kepada Tuhan semakin akan mengalami pengujian. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya. Firman Tuhan katakan begini. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami pengujian, puji Tuhan, ternyata Tuhan menilai aku dekat sama Tuhan. Puji Tuhan, aku anak Tuhan, karena Tuhan sayang padaku, maka Dia tetap masih mau menasihati aku. Firman Tuhan katakan, Ayub katakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Tetap, walaupun bagaimana tetap. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ayat pasal 13, Ayub pasal 13, 15, itu ngeri sekali. Coba kita buka. Baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Lihatlah Dia datang bunuh aku, dan harapan begitu, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Amin. Aku tetap hendak membela perilakuku di hadapannya. Artinya dia menjaga karakter di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu kekurangan Ayub apa? Perkataannya. Ini terlalu sering banyak orang, dan banyak bahkan hamba Tuhan pun tidak terlepas dari ini. Di medsos yang satu mencaci yang lain, di medsos yang satu mengata yang lain, lain sebagainya. Bukankah Yakobus katakan, tak mungkin satu sumber akan memancarkan dua jenis mata air, air asin dan air tawar? No. Yakobus pasal 3 ayat 5 di sana dikatakan, ayat 3 di sana dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam lidahnya, dia adalah orang yang sempurna. Kita memang nggak mampu, Tuhan. Halo, mungkin para pelayan di sini masih sering seperti itu. Mana ini? Udah jam ibadah sudah mau mulai. Oh iya, aku masih dalam perjalanan. Sabar ya, macet. Padahal dia masih di rumah, masih pakai celana pendek. Betul atau betul Bapak Ibu? Karena nggak ingat jam latihan, nggak ingat jam apa, nggak ingat jam untuk ibadah, nggak ingat jam apa, nggak ingat jam lain-lain, latihan dan lain sebagainya. Bertobat. Kalau kita mau sungguh-sungguh Tuhan dalam semua aspek, sungguh-sungguh. Kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan dalam hal ibadah pun sungguh-sungguh. Saya perhatikan selama sebulan ini. Karena selama sebulan ini saya sudah mendahului Bapak Ibu berdoa. Jam 7.30 saya sudah duduk sini berdoa. Sampai nanti yang lain para pelayan bergabung sama saya. Saya dalam hati ketika saya berdoa, kok banyak orang kasak kusuk, krak krek. Besar kali suaranya. Besar kali suaranya. Zaman dahulu Bapak Ibu, GPDI datang berdoa dulu. Ketika dia masuk, satu demi satu berlutut berdoa, satu demi satu berlutut berdoa sama-sama. Bukan hanya para pelayan. Ini jemaat kalau datang, sudahlah tidak berdoa, suaranya seperti petir di siang bolong. Halo? Itu berubah. Atau saya bikin pelaturan. Dari sebelum jam 9 tutup pintu, supaya yang berdoa jangan terganggu. Setelah jam 9 kita buka, masuk. Kasih 5 menit. Setelah itu tutup. Bagi siapa yang terlambat, silakan di luar. Atau sepakat. Kemarin panitia Natal mengatakan, Om, kita buat aja CCTV, kita buat aja TV di bawah. Nanti kalau ada yang tidak muat, biar dia di bawah. Saya lagi pikir, pas sekali yang saya angan-angankan. Kita buatlah TV di bawah. Supaya yang terlambat, yang suka terlambat menjadi habit, menjadi darah daging. Ya, biar ibadah di bawah aja lihat. Nanti akan rasakan ibadah di bawah dengan ibadah langsung di sini apa bedanya, Bapak Ibu. Sebelum ada hal seperti itu nggak pernah rasa bedanya apa. Tapi setelah ada itu baru tahu rasanya beda. Oleh sebab itu besok-besok datang cepat. Sebelum jam 9 sudah duduk di sini. Kalaupun Anda Bapak Ibu datang lebih awal, jangan seperti petir di siang bolong. Baik suara ucapan maupun suara taktik tuk. Mari sini datang ke depan berdoa. Mau kita? Zaman dahulu
Orang mengatakan, wih gereja itu terbakar. Semua pada lari. Lihat sana. Setelah dekat, tidak ada terbakar. Ternyata api bisa keluar. Begitulah mujizat demi mujizat yang dialami pada awal-awal Pantekosta. Sama seperti jemaat Laodikia. Bukankah jemaat Laodikia oleh Paulus, kacamata Paulus sama seperti jemaat Kolose? Bagaimana jemaat Kolose? Coba kita baca Kolose pasal 1 ayat 10 supaya kita tahu bagaimana jemaat Kolose dan bagaimana tentang jemaat Laodikia ini setelah 30 tahun berjalan waktunya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan. Hidup jemaat Kolose layak dan berkenan. Dan apa? Memberi buah dalam segala pekerjaan. Dan bertumbuh dalam pengetahuan pengenalan yang benar tentang Allah. Ini dia jemaat di Kolose. Memiliki identik satu chemistry dengan jemaat di Laodikia. Tapi setelah 30 tahun ketika surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di Pulau Patmos pada tahun 90-an. Karena jemaat ini dibangun pada tahun 60-an Masehi, ternyata jemaat ini sudah suam-suam kuku. Tapi indahnya firman Tuhan, coba kita buka ya, ayat 15. Ya. Wahyu 3:15. Indahnya firman Tuhan katakan begini. Aku tahu segala pekerjaan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16 yang saya maksud. Jadi karena engkau suam-suam kuku yang ya tidak dingin dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Puji Tuhan, masih akan, belum terlaksana. Aku akan memuntah. Jadi Tuhan melihat perkembangan daripada zaman ini perlu ditegur. Sudah menyimpang. Jangan sampai kebablasan. Perlu ditegur. Karena Tuhan katakan aku akan, belum terlaksana. Halo Bapak Ibu, syukurlah kalau penghakiman Tuhan belum tertuju pada kita masing-masing. Masih akan. Karena masih akan, masih ada waktu. Relakan hatimu dan bertobatlah. Itu firman Tuhan. Indah kan? Jadi tadi awal saya katakan kitab Wahyu ini ditulis dan diberikan kepada kita bukan sebagai momok, tapi sebagai apa? Sebagai undangan kasih karunia untuk kita menukar dengan seluruh kehendak hati kita kepada Dia, barter dengan mencari emas murni. Puji Tuhan. Siap Bapak Ibu? Halo. Kita masuk lagi ayat Wahyu 23 ayat yang ke-12. Tadi kita baru baca ayat 11, ayat 12. Dan tulis Wahyu 3, bukan Wahyu. Ayub pasal 23 ayat 12. Ayub pasal 23 ayat yang ke-12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku, dalam hatiku, kusimpan ucapan mulutmu. Ini dia. Tidak beranjak dari koridor tuntunan Tuhan. Tidak menutup telinga. Dan hati menyimpan firman Tuhan. Ini pun di pemandangan Tuhan masih kurang. Sehingga Tuhan izinkan semua hal pengujian itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Tadi saya katakan sampai kapan? Sampai kapan selesai? Sampai mata wajah daripada pemurni itu tergambar di air yang dalam proses pemurnian logam. Sampai kapan Anda akan selesai dan tidak mengalami pemurnian lagi? Baca 2 Korintus 3:18. Mari kita sama-sama menuju sampai pada tahap itu. 2 Korintus 3:18. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan kita semua menceritakan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak sesungguh. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang ada roh, maka kita juga menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin. Mau? Alami proses. Mau?
Relakan hatimu untuk ditegur, dibimbing, diproses. Supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang indah. Menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Serupa dan segambar dengan Dia. Ini dia. Kiranya ini menjadi sesuatu yang pemicu bagi kita. Halo. Ya. Saya rindu ini menjadi bagian dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita baru membahas masalah emas murni, yaitu iman. Yudas berapa pasal? Kitab Yudas berapa pasal? 1. Buka ayat 20 coba. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mau? Siap? Amin. Penting ini Bapak Ibu. Dalam proses pengujian yang tadi berbicara tentang proses pengujian logam emas. Tapi dalam kehidupan setelah Yesus ada di atas muka bumi, pengujian itu sama seperti janda yang datang kepada hakim yang lalim. Dia datang terus berdoa, belum juga dijawab oleh hakim. Hakim yang tidak takut kepada siapapun, sekalipun kepada Tuhan. Tapi karena dia terus bertalu-talu, terus berdoa, akhirnya hakim itu berkata, daripada aku disusahkan, baiklah aku membenarkan dia. Persoalannya kemudian firman Tuhan katakan, adakah Allah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita? Enggak. Ketika Anda punya iman, firman Tuhan katakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman, apabila ia mundur, aku tidak berkenan. Salah satu indikasi imanmu mulai sudah gugur, kalau Anda tadinya bangun pagi berdoa, makan berdoa, malam berdoa, baca firman. Kalau itu sudah hilang dari hidupanmu, indikasi imanmu mulai gugur. Indikasi imanmu mulai runtuh. Indikasi engkau mulai jauh dari Tuhan. Halo. Tuhan katakan, adakah aku mengulur-ngulur waktu menolongmu? Tidak. Bahkan dia berdiri di sisimu ketika engkau sedang menghadapi pencobaan. Dia siap menolongmu. Tetapi persoalannya diletakkan di ayat 8, Bapak Ibu. Coba kita baca. Tadi Lukas pasal 18 ayat 8. Mari ini menjadi satu trigger bagi kita semua. Ayat 8 berkata apa? Coba baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, Dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika manusia itu datang, adakah yang mendapat iman di bumi? Halo? Coba pegang dadamu, pegang hatimu. Masihkah aku ada iman? Masihkah Tuhan melekat di hatiku? Masihkah aku mau berdoa? Masihkah aku mau berlutut mencari Tuhan? Masih ada air mata enggak? Kadang-kadang berdoa sekarang sudah enggak ada air mata. Pokoknya bahasanya seperti orang pidato di pinggir jalan. Ya kan? Anteng kali. Tapi ketika kita datang dengan segala kerendahan hati kita, tanpa kita sadari air mata bisa mengalir. Tuhan akan melihat. Sehingga kita memelihara iman kita, maka kita akan seperti Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah memelihara iman. Dan mahkota kehidupan telah tersedia bagimu. Saya rindu kita semua memiliki predikat seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah memelihara iman. Dan kini tersedia mahkota kehidupan bagiku. Sehingga kematian itu bukan hal yang mengerikan, tapi kematian merupakan transisi kita untuk datang kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri.